Halo sahabat Voy, Assalamualaikum, selamat pagi. Well, udah lama nggak nge-live ya, bareng live interview. Nah, karena hari ini adalah 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional, Voy.id bakal ngajak Putri Ayuda untuk ngobrolin soal film. Yes, siapa yang suka nonton film Indonesia? Tentu saja film Indonesia itu paling seru ditonton, apalagi bareng keluarga, banyak cerita-cerita yang menarik buat kita. Nah, yang paling seru, tahu nggak sih tanggal 30 Maret itu kenapa diperingati sebagai Hari Film Nasional? Yes, karena 30 Maret itu adalah hari pertama syuting film Darah dan Doa oleh Usmar Ismail. Jadi sebelumnya Indonesia ada nggak sih film? Ada. Jadi sebelum ada Usmar Ismail itu udah ada film-film yang tayang di Indonesia. Cuman yang memproduksi itu bukan orang Indonesia asli. Nah, Darah dan Doa ini adalah satu langkah di mana Usmar Ismail mengajak semuanya pure orang Indonesia pada tahun 1950 untuk membuat film Darah dan Doa. Nah, itu sebabnya tanggal 30 Maret diperingati Hari Film Nasional. Gitu ceritanya. Nah, untuk menghormati jasa Usmar Ismail sebagai sutradara pertama Indonesia, tahun lalu tuh sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Yeay. Jadi kalau misalnya ngomongin film Indonesia nih ya, kayaknya paling seru nih. Kalian boleh cerita nggak? Kira-kira film Indonesia itu apa sih genrenya yang paling kalian sukai? Nah, kalau dari Mas Menteri nih ya, kemarin baru bikin statement bahwa akuin aja deh film horor itu paling favorit di Indonesia. Kalian setuju nggak sih? Ya kalau misalnya liatin film horor di Indonesia itu memang selalu ada orang yang nonton. Nah, film drama pun juga iya, film laga apalagi. Pemain film laga Indonesia banyak yang udah go internasional ya kan? Nah, kita coba cari ngobrolin film drama nih ya sama Putri Ayuda. Kita coba cari ya. Soalnya dia punya film baru yang bisa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol. Sebentar ya. Dia sudah siap, jadi cuman kita coba cari dulu. Oke. Ngobrolin soal film terbarunya si Putri yang cantik. Kalau ngomongin Putri Ayuda nih ya, actingnya mau jadi apa aja tuh orangnya. Gabung langsung. Hai. Yes, hai Mbak. Terima kasih banyak loh ya udah diajakin gabung. Selamat pagi Putri. Selamat pagi. Selamat Hari film ya. Oh iya, selamat Hari Film Nasional. Selamat Hari Film Nasional, Boy. Selamat Hari Film Nasional Mbak Puput dan semua yang datang hari ini. Ini banyak teman-teman loh, kayaknya langsung join. Yoi, Karena penasaran film sama dirinya si Putri. Kita cerita film terbaru Putri. Tuhan minta duit Ya, yang bakal tayang di Klik Film tanggal 2 April. yes. yang katanya bisa juga jadi sarapan untuk untuk bulan Ramadan. Kenapa Iya. Kenapa Karena tanggal sarapan? 2 kan? Karena tanggal 2 kan. Awal banget nih. Masih besoknya puasa, yes. Belum sahur. Sebentar, kita tuh sebenarnya sahur tanggal 2 apa tanggal 1 sih Mbak? 2 apa 3 sahurnya? Kayaknya nunggu dulu deh. Kayaknya paling seru sahur sambil nonton film kamu. Terima kasih. Semoga ya kalau tanggal 2 berarti memang sudah tayang. Yes. Boleh ceritain dong Tuhan minta duit itu kayak apa sih ceritanya? Iya, ini menyenangkan sekali dan seru karena banyak yang komen di postingan aku soal ini. Ada yang bilang judulnya literal banget lah gitu. Ada yang bilang ini kok menarik ya gitu. Jadi banyak orang yang merasa related menurutku dengan judulnya gitu, langsung grabbing the attention. Which is memang menurutku ini adalah salah satu judul paling literal yang pernah
aku terima. Yang ceritanya juga sesederhana itu. Memang udah Tuhan, kita minta duit gitu. Em, Waktu itu juga sempat ada komentar menarik banget dari salah seorang jurnalis yang cukup senior gitu. Nanyain, kok ini menutupi, sengaja judulnya menutupi premis ya gitu. Maksudnya ya kayak merahasiakan premisnya ya gitu. Ya tentunya kalau premis cerita sudah ada yang kita persiapkan untuk teman-teman gitu. Tapi sesuai dengan judulnya, memang aku merasa film ini mewakili harapan dan keinginan kita sepanjang masa pandemi. Selain kesehatan ya gitu kan, kita tahu bahwa secara ekonomi kita semua terdampak. Dan Tuhan minta duit nih perwujudan yang paling sederhana, apalagi yang ngomong anak kecil gitu. Dan kadang-kadang kalau kita minta kan mintanya macam-macam ya, muter dulu sana, ya aku tuh pengen ini Tuhan, pengen bisa beli mobil, bisa beli rumah gitu, bisa bayar cicilan gitu. Ujung-ujungnya Tuhan minta duit, udah gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin lebih dalam dan as philosophical as it might be, aku merasa bahwa Tuhan minta duit nih sebuah film yang mewakili keinginan manusia yang sederhana, yang sangat duniawi gitu, tapi bisa merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini entah kita ragu-ragu minta atau kita mintanya terlalu besar. Tapi kalau diperes-peres lagi ya itu aja sebenarnya, sederhana. Nah, perannya kan jadi Mbak Gedah nih. tiba-tiba Habis jadi ibu-ibu, jadi mbah. Gimana tuh? Jadi mbah, aku juga kaget pada saat ditawarin pertamanya karena aku ngerasa pas waktu itu manajerku kirim naskahnya, ya dipindah jadi Kedah gitu kan. Kedah, oke. Terus begitu dikasih naskah, aku baca, loh ini tokohnya hanya ada 2, aku bilang gitu kan. Yang satu anak kecil, yang satu mbah. Maksudnya aku jadi mbah Kedah, aku bilang gitu kan. Iya Put, kamu mau nggak? Aku bilang iya mau lah. Sebagai aktor ini tantangan yang besar gitu. Dan ketika melihat karakterisasinya Mbah Kedah juga ada ciri fisik dan ada ciri psikologis yang menurutku unik gitu secara karakter. Jadi very challenging untuk mendapatkan itu dalam waktu yang singkat karena memang waktunya nggak banyak untuk mempersiapkan karakter yang transformatif sifatnya. Tapi menyenangkan sekali karena ya ini pertama kali aku juga dapat yang setua ini usianya. Katanya kan buat Ramadan. Kalau orang bilang kan film Ramadan, sinetron Ramadan itu kan ada nilai spiritualnya, banyak poin positif yang ingin disampaikan ke penonton. Kalau film Tuhan minta duit ini apa sih yang ingin disampaikan? Kenapa dia layak ditonton saat Ramadan nanti? Pertama filmnya menghibur kan, kalau Ramadan kita kumpul sama keluarga ya. Film ini bisa buat segala umur, jadi kita bisa ngajakin keponakan, adik-adik kita, anak-anak kita untuk nonton ini gitu. Dan aku selalu merasa film yang bagus adalah film yang bisa diterima dan insightful di segala usia. Semuanya bisa memetik nilai sendiri dari film tersebut, tergantung rentang usia dan referensi pengetahuannya dan referensi pengalaman hidupnya gitu. Nah film ini tuh seperti itu menurutku. Filmnya truly daily life dan memang kelasnya menengah ke bawah gitu. Tapi kita benar-benar tengok kanan kiri itu kita akan ketemu tokoh-tokoh ini. Kita akan ketemu tetangga kita yang senang, yang suka papasan sama kita dan suka nanyain keadaan kita gitu. Orang-orang yang care ada di sekeliling kita. Orang-orang yang tidak ada hubungan darahnya tapi tinggal berdekatan dengan kita dan sering berkontak dengan kita. Terus keluarga yang keras kepala tapi sayang banget sama kita. All the tough love dan juga sanak saudara kita, anak kita yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita dan ngejagain keluarganya dengan caranya masing-masing.
Jadi memang film ini informatif, mungkin bukan informatif ya, menghibur. Menurutku film ini menghibur sekaligus insightful. Nah, ini film yang tepat menurutku untuk ada di Ramadan, yang bisa temanya tentang keluarga, yang heartwarming, tapi juga fun untuk ditonton. Yang paling seru adalah film ini tayang di Klik Film. Which is kita bisa nonton di rumah bareng keluarga saat ngabuburit atau saat sahur. Ya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi kita bisa nonton kapan aja, di mana aja, selama ada gadgetnya. Dan kita sebenarnya kalau Klik Film ini menarik, bisa ditonton streaming aja gitu. Jadi kita nggak harus bener-bener download aplikasinya. Kalau masih masa kan kita sering kali kayak, aduh banyak banget nih aplikasi aku udah punya gitu. Ini bisa nonton streaming, tapi tentunya lebih mudah kalau kita punya aplikasinya. Dan betul, film OTT saat ini menurutku punya production value yang luar biasa gitu. Kalau zaman dulu ada istilahnya FTV Plus. Nah, menurutku Klik Film tuh punya kualitas itu, yang menawarkan cerita-cerita yang bagus-bagus, yang kadang-kadang tuh kita kalau terima ceritanya, hah, ini jadi bioskop nih juga seru nih gitu. Tapi kelebihannya kalau kita di OTT, sekali lagi bener Mbak Puput, bisa ditonton kapan aja, di mana aja, bareng-bareng juga bisa. Iya. Ini handphoneku juga penuh sama berbagai macam OTT karena beberapa film kan cuma tayang di OTT tertentu gitu. Betul. Jadi mau nggak mau harus sebagai sineas ya. Gimana Putri menyesuaikan dengan dunia digital yang memberi banyak peluang yang sebelumnya nggak kebayang gitu, kayak FTV Plus gitu kan, kemarin yang tadi kamu ceritain. Ya, also series ya. Series banyak banget kan soalnya. Tantangannya adalah being wise untuk memilih project yang sesuai dengan kemampuan kita, kemauan kita, dan visi yang ingin kita capai dalam karya-karya kita, menurutku. Karena betul peluangnya jadi semakin banyak, kesempatannya juga semakin lebar, jadinya sangat-sangat menggoda untuk diikutin semuanya gitu. Paling banyak ngobrol ya kalau menurutku, banyak ngobrol, banyak sharing sama teman-teman untuk menentukan cerita mana dan OTT mana yang ingin kita tuju. Kan yang nggak ngerti di belakang layarnya kayak apa film. Orang kan bayangin dunia film, artisnya itu kan dunia glamor. Wah, keren ya gitu kan. Jadi bener nggak sih industri film itu sekeren itu, segampang itu berada di layar gitu. Kalau orang penasaran ya. Mungkin kalau orang melihat glamor itu kan hasil atau memang setup yang kita tampilkan supaya orang melihatnya nggak jenuh. Tujuannya keglamoran itu juga harusnya bukan buat flexing ya, bukan buat pamer kekayaan gitu. Tapi untuk memberikan hiburan. Lagi mana? Tujuannya kan sebenarnya seperti judulnya, dunia hiburan. So our aim is to entertain you. Dan kalau bentuknya yang ditangkapnya adalah glamornya, ya berarti yang Anda nikmati adalah visual yang glamor. Karena Anda nonton terus berarti yang glamor. Mau dikomenin juga nonton terus berarti Anda sukanya yang begitu. Which is gak apa-apa. Karena namanya juga tontonan kan beraneka rupa. Anda silakan memilih. Tapi segala sesuatu yang tampak tentunya ada upaya di baliknya. Nah, upaya-upaya ini yang menurutku memang sedikit sekali ditampilkan di televisi ataupun di OTT gitu ya. Meskipun sekarang OTT sudah menampilkan rangkaian BTS atau behind the scenes, di mana kita ditunjukin gimana proses pembuatan suatu karya. Dan juga wawancara atau
liputan tentang proses setiap orang menjalani step by stepnya mencapai apa yang Anda lihat di layar gitu. Dan kupikir semuanya akan menjawab hal yang sama, bahwa semua yang Anda lihat, yang Anda tonton itu tentunya hasil dari proses, hasil dari persiapan. Kayak misalnya di Indonesia udah bukan rahasia umum, untuk mencapai suatu hasil kita itu butuh waktu yang singkat banget. Dan karena waktunya singkat banget, kita mau nggak mau harus siap dan harus mampu untuk mengejar target sesuai dengan harapan kita dan harapan pemberi kerja tentunya, atau yang paling menjadi catatan adalah harapan penonton. Nah, harapan penonton ini kan kita nggak pernah tahu, karena penonton kita tuh beraneka banget. Dengan waktu yang singkat, berarti mau tidak mau kita harus siap. Untuk bisa siap, mau tidak mau harus terus latihan. Latihannya ini nih yang nggak pernah ditunjukin. Kalaupun BTS ya berarti proses sepanjang kita menuju satu project. Tapi setiap orang itu kan, apalagi orang-orang yang memang dari pendidikan film, mereka udah sekolah 4 tahun, berpengalaman 10 tahun, 20 tahun gitu. Dan kalau ngerasa kayaknya, oh artis kan dibayar mahal. Hey, tidak selalu begitu saudara-saudara. Kita tuh ada project-project yang sejujurnya aku pribadi, aku ngambil kalau aku suka sama ceritanya. Aku selalu ngomongin budget tuh urusan 2, 3, 4 lah gitu. Tapi nomor 1 aku selalu tanya, boleh nggak aku minta sinopsisnya, minta ceritanya, dan karakternya seperti apa gitu. Jadi yang teman-teman lihat di depan layar adalah hasil dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan untuk kita tampilkan. Tapi ada juga memang yang senang lifestyle tertentu, yang nggak masalah kalau memang mampu untuk afford itu. Kalau aku kayaknya enaknya duitnya dipakai-pakai untuk bikin karya biasanya. Ya kadang-kadang sih pengennya mewah juga ya gitu. Oke, mau bikin pementasan, pengen tampil di gedung yang bagus ya sama anak-anak gitu. Nah itu kemewahan tiap orang, kupikir macam-macam, berbeda-beda. Dan buat aku pilihan akan kemewahan dan keglamoran yang akan aku tampilkan di waktu-waktu tertentu, misalnya kayak gala premier, ayo kita dandan yang cantik, pakai baju yang bagus gitu. Aku pikir itu adalah bagian dari merayakan kerja keras kita. Dan ini sama kayak ke kondangan, kita dandan gitu. Rasanya there are times bahwa hidup itu segala sesuatu yang kita perjuangkan patut kok untuk dirayakan. Betul. Nah, kalau ada yang nanya, cukup nggak sih hidup sebagai artis? Ada tuh yang tanya. Oke. Aku pikir ini terkait dengan profesi apapun ya. Kalau aku cukup itu kan keputusan ya. Kalau menurutku, aku struggle dengan istilah cukup ini untuk sekian waktu. Karena kalau ya kita punya kepercayaan masing-masing ya, tapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi yang dikasih itu cukup. Tinggal kita mengelolanya, gimana caranya untuk kita bisa bilang bahwa saya cukup. Berarti kalau penghasilannya kecil ya jangan dikeluarin banyak. Kalau penghasilannya banyak dan butuh pengeluaran banyak ya nggak apa-apa gitu. Aku percaya sih memang segala yang dikasih sama Tuhan tuh cukup. Dan jadi artis menurut aku, karena saat ini I'm living my passion, jadinya ini lebih dari cukup. Ini bukan hanya soal materi soalnya, tapi soal aktualisasi diri, soal apa yang kita dapat bisa kita kasih ke orang lain lagi gitu. Ini jadi lebih dari cukup kalau buat aku. Nah, kalau ada yang pengen jadi artis, pengen main film, atau pengen berada di belakang layar, bagi tipsnya dong Putri.
Kalau nomor satu, latihan. Persiapkan diri kita. Kalau mau jadi aktris, jadi seniman peran gitu ya istilahnya, latihan itu nggak boleh lepas. Latihan tuh bisa macam-macam, bukan hanya latihan fisik yang harus sampai daki-daki gitu ya, yang harus stretching atau fleksibel kayak apa, nggak harus seperti itu. Tapi selain itu ada latihan emosi. Latihan emosi itu caranya gimana? Sesederhana dari kita rajin nonton film dan berani untuk mengutarakan perasaan kita. Berani untuk menunjukkan perasaan kita dan mengikuti perasaan kita saat merasakan sesuatu. Kalau pengen nangis ya nggak apa-apa, nangis aja. Pengen ketawa aja. Pengen ikut sebel sama tokoh-tokohnya, silahkan gitu. Dan yang nggak boleh lepas lagi, tetap up to date ya, ngikutin berita masa kini gitu. Karena apa yang kita lakukan, terutama di industri hiburan, itu kan berkembang terus, nggak pernah berhenti. Jadi kita harus tetap up to date, ngikutin informasi yang terjadi, dan bukan hanya soal dunia hiburan. Tapi kalau jadi seniman peran itu kan berarti yang bicara soal manusia ya. Kalau kita ngomongin soal manusia, tentunya kita harus terus terbuka sama apa yang mungkin terjadi. Kan konsepnya manusia terus berubah. Nah, itu yang tidak akan pernah berubah. Kita akan terus berubah. Jadi, need to be open-minded all the time. Dan karena saingannya banyak, jadi nggak boleh cepat menyerah. Kalau casting tidak diterima, coba lagi. Be very open-minded untuk melihat apa yang bisa kita update tentang diri kita. Dan kalau guruku nih, Rukman Rosadi bilang bahwa jangan cuma kita pelajari kenapa kita gagal, tapi juga pelajari saat kita berhasil. Sehingga kita bisa mengulang keberhasilan kita, dan bukan hanya mengulang kegagalan kita, atau bukan hanya menghindari kegagalan, tapi menuju keberhasilan. Itu yang lebih penting. And last but not least, dengan banyaknya sosial media yang kita punya teman-teman, menurut aku kita harus berani untuk terbuka dan membuka diri terhadap berbagai akses yang ada. Kalau memang kita merasa bahwa, kok gue gak dipanggil-panggil ya, gak ada callingan ya, jarang yang ngajak gue kerja sama gitu. Jangan-jangan karena kita juga memang kurang membuka diri. Jangan-jangan kita lupa memberikan akses kepada orang-orang yang ingin mengajak kita bekerja sama. Jadi, to sum up, yang pertama, latihan. Yang kedua, belajar dari pengalaman kita. Yang ketiga, being open-minded to change. 4, being up to date. Dan 5, buka akses terhadap diri kita sesuai dengan tujuan yang kita ambil. berasa ikut 2 SKS, kuliah 2 SKS. Kuliah kehidupan. Amin. Aduh, sama tadi belajar sama-sama ya. Yang paling aku suka dari film Indonesia itu relate sama diri kita. Iya. Kita kayak mendapat pengalaman tanpa harus melakukannya gitu. Kayak dapat insight. Nggak perlu sampai seperti di karakter itu. Nah, buat Putri sendiri gue love film Indonesia. Kenapa film nasional itu sangat kamu cintai dan kamu perjuangkan? Nomor 1, karena ini environment kita. Kalau nggak kita yang jaga, kalau nggak kita yang berusaha untuk selalu bikin development, siapa lagi gitu kan, mulai dari kita ya. Nomor 1 itu. Yang berikutnya, aku merasa sesuai dengan yang Mbak Puput bilang, aku belajar banyak banget dari peran-peran yang aku dapatkan. Dan film Indonesia menawarkan karakter-karakter yang menarik, bukan hanya ekstrim karakter yang harus kayak pembunuh, psikopat gitu kan, atau harus orang yang baik banget dan gak ada dimensinya gitu. Gak gitu juga. Sekarang tuh udah banyak banget pilihan tokoh yang ditawarkan. Meskipun aku tahu masih banyak perkembangan yang bisa kita capai ya, gitu, kita bisa cari yang lain. Tapi udah banyak kesempatan untuk kita bisa melihat karakter yang membuat kita bercermin. Dan betul, semakin banyak karakter yang aku jalani, aku secara pribadi merasa lebih kaya karena jadi lebih kenal sama diriku sendiri, lebih kenal
sama apa yang terjadi di sekeliling aku dan belajar skill-skill baru. Karena misalnya kayak ada tokoh aku harus bisa masak, jadi bisa masak Bu, gitu kan. Terus ada adegan bawa motor apa, jadi nyobain nih motor gitu kan. Ada adegan harus nyebur ke laut. Aku takut banget sama laut, tapi kalau udah ada kata action, nyebur aja ternyata bisa gitu. Ya aku merasa bahwa karakter film Indonesia tuh kan gini, kita selalu punya cerita kalau ada konflik di sekitar kita. Indonesia nih banyak banget masalahnya, jadi aku seneng banget untuk terlibat dalam film Indonesia yang kemudian lagi-lagi bukan hanya sebenarnya jadi cermin kita, tapi nggak jarang jadi tawaran solusi. Kayak ada beberapa film yang sifatnya masih imajinatif ya, masih fantasy gitu, karena ada solusi-solusi yang diberikan tapi nggak bisa dilakukan dalam kehidupan keseharian kita gitu. Tapi kita jadi bertanya-tanya, jangan-jangan kalau ada kemungkinan seperti ini bisa juga ya gitu. Nah ini aku ngerasa there's so many chances bahwa film Indonesia menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk kehidupan yang lebih baik dengan kita berkaca maupun kita berandai-andai. Karena the power of what if ini loh, kemampuan imajinasi dan berpikir kita itu terus diuji di dalam karya-karya kita. Selama ada solusi, kita bisa punya pengandaian dan bisa punya wilayah untuk praktek mendapatkan solusi gitu kalau di film. Jadi aku happy banget. Dan film selalu jadi tools yang menarik untuk berkomunikasi. Segala umur, segala tempat, kayaknya selalu ada kemungkinan bahwa film itu karena channelnya yang banyak yang bisa diterima sama kita, audio, visual gitu, kena ke kita gitu, jadi banyak pesan yang bisa kita sampaikan. Dari dulu film udah jadi media komunikasi, media politik gitu kan. Terus hiburan, iya propaganda gitu kan. Nah yang nggak bisa dilepaskan saat ini juga masih dipakai sebenarnya gitu. Tapi dengan adanya kesadaran yang lebih kalau menurutku, dan ada juga kampanye nyaring film sesuai dengan umurnya kita gitu. Nah itu menurutku menjadikan film Indonesia adalah satu media yang wajib kita rawat sama-sama. Yes. Dan cara merawatnya buat penonton harus nonton di bioskop sama yang OTT asli ya kan. Iya, jangan nonton bajakan. Jangan bajak. Bukan hanya persoalan bikinnya susah, tapi juga bajakan itu nggak membantu environment kita, nggak membantu media-media yang ada gitu. Kan sayang kalau kita seneng, ya kita dukung lah sama-sama. Oke, ngobrolin film sudah, ya. Kita ngobrolin main-main sedikit ya. Boleh. Gimana nih mau main Biar apa? tambah seru nih yang pada bilang Kak Putri kalau senyumnya bikin orang itu senyum. Ini banyak nih yang pada puji Putri cantik. Waduh, terima kasih. Aduh, padahal enggak. Kak Putri senyumnya sweet banget. Keren Kakak, makasih loh ya. Aduh, terima Kak Putri kasih. yang bukan Puput ya. Sama-sama. Ngobrol sama Mbak Puput sebenarnya teman-teman selalu senang kalau ngobrol sama Mbak Puput. Kita ngomongin ande-andean. Ya. Yang pertama nih, kalau Putri bukan artis, kira-kira bakal jadi apa? Ini aneh-aneh penari. Aku Kenapa? kagum banget sama dancers gitu, karena aku sendiri orangnya kinestetik, jadi memang senang bergerak, tapi memang tidak berbakat kelihatannya jadi dancer. Aku dengan ketukan, dengan ritme tuh agak sulit, tapi aku sangat kagum dengan para penari. Kan itu butuh dedikasi yang tinggi ya, semua pekerjaan butuh dedikasi yang tinggi, tapi aku ngerasa nari tuh adalah tools yang
sesuai untuk mengembangkan perasaanku gitu. Gaya banget. Ini aneh-aneh, aku pernah bilang, ya Tuhan mungkin kalau aku terlahir kembali jadi penari kali ya. Terus mikir lagi, waduh itu kayaknya kerjanya keras juga nih, sanggup nggak ya gitu. Tapi itu, kepikir kalau tidak jadi seniman peran, kayaknya aku seniman tari. Kayaknya kalau Tuhan izinkan bakal dapat peran jadi penari dalam film. Amin, amin. Nah, kalau punya pintu Doraemon, Putri mau kemana sekarang? Mau ke Solo. Mimpi sederhana banget ya. Mau ke Solo karena kayak aku kan travel ke beberapa tempat lah dulu sempat gitu. Dan aku tetap merasa nggak ada yang seindah kampung halaman ya. Jadi rasanya sekarang tuh kayak deket tapi jadi jauh karena waktunya, jadi jauh karena kesempatannya sih sebenarnya. Terus kemarin kan sempat pandemi, kayak nggak pulang-pulang gitu rasanya. Jadi pengen kesana, dan kita tahu Solo, Jogja itu kan yang kayak bergeraknya setengah kalinya Jakarta gitu. Jadi bisa lay back, bisa santai gitu. Nah pengennya itu ya itu tujuan pertama buat santai ya. Tapi kalau ada kesempatan lagi aku tuh pengen banget, dulu pernah ke suatu tempat yang aku bilang kayak aku pengen kesini lagi deh gitu. Aku pengen ke Namche Bazaar. Namche Bazaar tuh Nepal, arah Himalaya sana lah gitu. Dulu pernah ada satu trip ke sana, ekspedisi, terus aku ngerasa kayak waktu itu tuh aku belum cukup paham apa yang aku lakukan, bener-bener pergi buat kerja aja gitu. Tapi mungkin suatu waktu dengan keadaanku sekarang, pemahamanku yang lebih juga gitu soal kehidupan dibandingin dulu masih kecil gitu, aku ngerasa aku pengen kesana lagi, kayaknya aku bisa belajar lebih banyak di sana dengan hidupku yang sekarang. Ya. Seru. Nah, kalau misalnya Putri dapat kesempatan acting di Hollywood, Ya. dan bebas milih lawan main, pengen main sama siapa? Anthony Hopkins. Kenapa? Ceritain. Ini aku dengar aja ya gitu. Beliau adalah aktor yang sangat intelek gitu, aktor yang sangat mengukur gitu. Tapi pertanyaanku, kok bisa orang yang sangat mengukur, sangat ngitung gitu, tapi kita selalu merasa bahwa yang dia lakukan tuh dari hati banget gitu, seolah-olah tidak direncanakan. Bagus banget aktingnya, dan sampai usia saat ini nih, yes Sir Anthony Hopkins, betul. Ini memang dia prodigi musik juga kan gitu, dan aku ngerasa bahwa ya beliau simply talented tapi juga very strategic on what he's doing, dan merawat kehidupannya sampai usia segini gitu. Dan postingan di Instagramnya lucu-lucu banget gitu, kayak orang yang bener-bener hidupnya full of life. Nah aku pengen ngobrol, pengen belajar banyak dari dia gitu, gimana bisa merawat kehidupan seperti itu. Semoga dikabulkan. Amin ya Allah. Amin. Nggak berasa udah setengah jam lebih kita ngobrol. Masa ya. sih? Iya, udah lebih dari setengah jam. Kalau nggak Putri ada kegiatan lain mah kita nggak ya. Iya maaf ya. Banget kan. Ini udah makasih banget udah ngasih waktu buat Point tadi. Of course. Ini aku juga boleh nggak sih Mbak mau shout out buat, ada tadi beberapa teman-teman, beberapa senior yang join. Tadi ada Mas Ence Bagus, hai Tuan. Terus ada teman-teman dari Pekalongan juga. Ini ada komunitas aktor Pekalongan yang kita sempat ada workshop bareng gitu. Jadi seneng banget kalau nanti teman-teman bisa suatu saat kita kumpul lagi, ngobrol lagi, dan mungkin kita lebih aktif di WhatsApp grup ya gitu.
supaya aku percaya bahwa di daerah tuh di Indonesia yang belum akses ke kota besar atau akses teman-teman casting director gitu ya, banyak talenta-talenta seni peran yang keren-keren banget gitu. Jadi selain izinkan nanti untuk kita bertemu dengan teman-teman sana, juga teman-teman yang merasa aduh aku belum ditemukan, siapkan dirimu untuk ditemukan ya, supaya nanti pas kita ketemu benar-benar bisa bikin karya sesuatu. Ada lagi yang mau disapa nih? Ada siapa lagi ya? Ya dari tadi ngobrol belum terlalu banyak nyapa. Ini ada Mbak Sinta. Banyak teman-teman Oh ya Allah, yang udah bergabung. Teh Sita. Senengnya ada Teteh, terima kasih ya. Ini tadi juga ada teman-teman tuli bergabung. Aku tapi bingung mau menyapanya karena kita semua nggak ada teksnya ya. Kita lambe-lambe deh buat teman-teman tuli, kasih cinta. Halo teman-teman tuli, hai. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran sama Putri Ayudhya, bisa nonton di film apa terbaru dia. Ya, di Tuhan Minta Duit, di Klik Film yang akan tayang tanggal 2 April mulainya. Nonton bisa sama siapa aja karena film ini bisa ditonton untuk semua umur. Yes. Interview dengan Koi.id sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Putri Ayudhya. Terima kasih Mbak Putri. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Koi.id, yes. Sampai ketemu, sehat-sehat ya semuanya.